Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu sebuah cara upgrade RC full proporsional dengan budget yang sangat murah, sekitar hanya 100 ribuan aja. Oke, sebelumnya ini contoh saja ya, sebenarnya ini bisa diterapkan di berbagai macam RC kalian, tergantung jenisnya, mungkin RC drift, RC apa, serta kalian. Ini saya contohkan menggunakan RC Rock Crawler ya, yang seperti ini ya, yang sering saya overgeprek di video-video sebelumnya juga. Nah, sebelum masuk ke dalam part-partnya, ini sudah pernah saya jadikan full propo. Jadi kalau RC kalian benar-benar masih QD, harus diganti yang pertama itu servo teman-teman. Kalian harus membeli servo ya, membeli servo kecil maupun yang besar juga boleh, serta kalian. Lalu dipasang dulu servonya. Kalau RC Crawler seperti ini ya, ada di video-video saya sebelumnya cara memasangnya. Kalau RC Drift ya menyesuaikan, intinya dipasang servo seperti ini ya. Oke, setelah itu untuk bagian dinamo atau penggerak roda untuk maju mundur ataupun maju mundur itu harus di-upgrade menjadi soket female ya. Ini yang bagian female seperti ini ya. Ini kan di dalamnya. Nah, ini saya contohkan dinamonya ya. Ini contohnya saja untuk di soldernya seperti ini. Ya, menggunakan soket seperti ini yang merah ini. Ini di toko online banyak, teman-teman. Nah, untuk posisi plus minusnya kalian sesuaikan saja sesuai RC kalian plusnya di mana. Nanti kalau salah ya tinggal dibalik aja ya. Kalau kalian nggak punya solder, nggak usah panik. Kan sebelumnya pasti juga ada kabelnya ya. Sebelumnya ada kabelnya, kalian potong aja sekitar ya secukupnya aja, terus kalian sambungkan dengan soket seperti ini. Itu saja teman-teman yang perlu digarisbawahi. Ini karena sudah saya pasang dulu soketnya ya. Sebenarnya cuma pasang servo sama soket ini. Oke, untuk RC nya saya taruh dulu. Lalu apa saja yang perlu kalian butuhkan ya? Yang pertama itu tentunya ini satu set kabel-kabel seperti ini buat cadangan ya. Nanti ya ini buat masang dinamo itu tadi ya. Lalu ada ini soket jumper untuk baterai ya. Ini karena saya menggunakan baterainya, soketnya masih yang hitam, dan ESC nya perlu soket seperti ini. Jadi kita bikinkan soket seperti ini ya. Nah, seperti ini tinggal disambungkan saja kok teman-teman ya. Biasa, kecuali kalau baterai kalian sudah langsung seperti ini. Ini tidak perlu pakai ginian ya, disesuaikan aja soketnya ya. Selanjutnya ini sudah baterai ya, tentunya baterai. Terus obeng saja. Itu bagi kalian yang istilahnya sudah pasang servo sama ini, cukup obeng saja karena full konektor di sini ya. Lalu yang perlu disiapkan adalah ESC 20A yang seperti ini. Ini sangat banyak di toko online. Cari saja ESC 20A. Yang paling pentingnya adalah receivernya ya. Ini receiver full proporsionalnya. Ini harganya cuma 50.000 aja. Ini sepertinya sistemnya Arduino teman-teman ya. Saya kurang paham juga ya. Ya, ini di toko online ya. Nah, untuk bagian-bagiannya, untuk cara masangnya saya jelaskan nanti. Ini tanpa remote ya. Remote-nya menggunakan HP Android ya. Nah, ini fungsi-fungsi dari ESC 20 ampere-nya. Sini tentu saja ada kabel on off untuk menghidupkan atau menyalakan RC-nya. Terus di sini ada yang seperti ini. Nah, bedakan ya, ini berbeda ya. Ini jangan sampai dicolokkan seperti ini ya, nggak akan bisa teman-teman. Kalau yang ini model ada seperti ini ya, ini sebutnya konektor mil ya. Mil ini untuk motor teman-teman, untuk ditancapkan ke motor yang bentuknya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Kalau yang seperti ini ya, yang ini disebutnya female. Ini untuk ke soket baterai. Langsung aja kita rakit ya nanti sama ini ya, tinggal dicolokkan. Terus ini kabel untuk ke transmisinya ini. Oke, untuk ini ada dua saja dari si transmitternya. Dari ininya ya, receivernya ini cuman ada buat ke ESC sama ke servo. Oke, tidak ada yang bingung kan ya. Ini tadi, ini untuk ke, ini bentuknya seperti ini, yang tidak ada besi yang menonjol. Ini untuk ke ESC, yang ada besinya ini untuk ke servo. Bentuk seperti ini ke motor, bentuk seperti ini untuk ke baterai. Ini on off. Ini kabel sinyalnya untuk ke ESC nya, ke receivernya ini. Ini untuk on off, bukan untuk matikan daya ya. Ini untuk break
ini adalah brake. Ketika nanti diaktifkan, jadi ketika saya contohkan menggunakan remote biasa saja ya. Nah, ketika kalian maju ya, maju, RC-nya maju, terus kalian ke belakangin, itu dia ngerem. Kalau ininya kalian aktifkan ya, itu ngerem. Tapi kalau enggak, kalian kalau mundur ya langsung mundur, seperti itu aja ya. Oke, untuk tahap perakitan kita enggak perlu lama-lama lagi. Pertama kita buka dulu ya, ini sesuaikan aja teman-teman ya. Nah, ini soket baterai yang tadi. Oke, yang tadi saya masukkan lewatkan sini. Oke, masuk. Nah, ini masuk, kita jangan lupa baterai itu ada yang ini, sesuaikan ya. Ini masuk sini. Sudah ya. Yang kabel ini, yang seperti ini tadi ke motor, saya lewatkan belakang sini. Ini bisa terlihat ya. Nah, ini langsung saya konekkan, terus ada kabel seperti ini. Nah, ini masuk ke yang tidak ada besinya, yang dari ESC, jelas ya. Iya. Nah, masuknya disesuaikan aja teman-teman. Ini kan kabel putih-putih ya. Nah, ini kabelnya disamakan seperti ini. Oke, yang ini ke servo. Ke servonya itu kalau ini, nah ini jangan kebalik teman-teman. Nah, gini ya teman-teman. Besi ketemu nggak ada besi. Ini kan ada besi ketemu nggak ada besi. Ya, kita colokkan aja. Colok. Nggak usah khawatir kalau kebalik, nggak akan terjadi apa-apa, nggak ada yang kebakar, cuma nanti servo kalian nggak bisa gerak. Seperti itu aja. Ini sudah selesai semuanya, tinggal nanti mungkin kalian rapikan. Ini saya pasang dulu baterainya di bawah ya, seperti ini baterai 7,4 volt. Oke, langsung saya mur. Nah, ini sudah siap digunakan ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita coba nyalakan di sini. Nah, ini menyala, di sini juga menyala biru. Oke ya, kita tinggal masuk ke cara menghubungkan ke transmitternya atau lewat HP-nya. Oke, untuk rangkaian RC-nya seperti ini aja. Oke teman-teman, setelah RC-nya sudah kita rakit semuanya, langsung saja kita masuk pada aplikasinya ya, untuk mengkonekkan pada remote-nya. Setelah kalian membeli yang biru-biru ini, kalian pasti mendapatkan ini teman-teman, panduan cara konekinya sama ini. Nah, ini teman-teman ya. Oke, pertama-tama saya jelaskan aja langsung ya. Ini kalian masuk ke App Store ataupun Play Store untuk mendownload yang namanya ini Remote XY teman-teman ya. Remote XY namanya teman-teman, Remote XY. Kalau kalian nggak tahu, bingung aplikasi yang mana, scan saja langsung, nanti bisa diarahkan ke Play Store ataupun App Store untuk mendownload Remote XY. Ini sudah saya download teman-teman. Setelah di-download, kita konekkan dulu wifi-nya teman. Mati dulu ya, nih. Terus kita konekkan ini, RC-nya kita nyalakan dulu. Oke, ini menyala ya dari ESC. Nah, langsung kita masuk ke wifi. Kita cari wifi-nya, namanya Smart Car teman-teman. Nah, kok masukkan kata sandi? Nah, kata sandinya sudah dijelaskan di barcode teman-teman ya. Ini passwordnya Smart Car besar semua. Oke, kita masukkan dulu ya, Smart Car. Oke, kita gabung ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai dia konek. Nah, ini sudah tersambung wifi-nya. Langsung kita masuk ke aplikasi. Nah, setelah masuk aplikasi, sudah terlihat di sini pojok kanan atas dari ponsel Anda ada gambar barcode. Kalian pencet saja, langsung kalian scan ini teman-teman, bagian yang dibagikan ya. Ini saya scan dulu. Oke, langsung saja. Nah, ini teman-teman, nanti langsung setelah kalian scan, nanti langsung muncul remote ya, bentuknya seperti ini. Bentar ya teman-teman, saya miringkan. Nah, setelah ini teman-teman, nah ini harusnya sudah connect. Kita coba untuk maju ya, mundur ya, mantap ya teman-teman ya. Maju, mundur, maju, belok kanan. Nah, ini kebalik teman-teman ya, coba kita lihat, ini belok kanan. Nah, kok kebalik? Kalian jangan bingung, kalian pencet yang ini saja. Nah, ya yang ini ya teman-teman ya, ini yang ini teman-teman ya. Nanti akhirnya sesuai kanan, kan. Kalau dikit juga bisa teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Terus di sini ada trim teman-teman, trimming. Kalau terlalu ngebuang kanan, ngebuang kiri, kalian atur saja servonya dari ini ya, si ini. Mungkin
tidak kelihatan ya, saya cerahkan dulu. Nah ya, ini untuk trimming, ini maju, mundur, kanan, kiri. Ini nanti buat ngebalikin servonya. Di sini ada 4 speed ya, speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Meskipun ini Propo ya, bener memang. Nah ini beda teman-teman antara speed 1 sama speed 2 nya ya. Ya, untuk test drive-nya nggak usah saya tes ya teman-teman ya. Jalannya ya seperti RC pada umumnya saja teman-teman. Yang penting saya sudah jelasin rakitnya, sudah jelas cara mengkonekkan dengan HP, sudah jelas ya teman-teman ya. Untuk jalannya sama, untuk kalau kalian PC-nya sedikit gini ya pelan, kencang gitu ya teman-teman. Layaknya RC proporsional biasa. Oke, sudah, semuanya sudah terakit. Ini nanti kalau kalian ingin rapi ya tinggal dirapikan saja seperti biasanya teman-teman. Jangan bingung, nanti ditutup aja, disesuaikan dengan jenis-jenis RC kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Untuk masalah harga, kalau dengan servo kecil seperti ini harga 20 ribuan, dengan ini saya yakin 20 ribu saja cukup ya, tanpa baterai teman-teman. Kalau baterai opsional ya teman-teman ya. Kalian kalau sudah punya baterai, saya gunainnya 7,4 volt. Kalau kalian belum punya bisa beli, harganya sekitar 30 sampai 50 ya, tergantung. Kalau hanya untuk ESC terus tombol ininya ini di Shopee. Nanti kalau kalian bingung bisa di kolom komentar saya tanyakan linknya, nanti insya Allah saya jawab. Terus untuk servonya ini pakai MG90S ya, total ya sekitar 100 ribu saja teman-teman. Beneran, saya tidak bohong, silakan dicoba saja teman-teman. Sudah mantap teman-teman. Oke, terima kasih, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat.